Oke, jadi sejauh ini kita sudah berhasil untuk import library TensorFlow dan membuat beberapa tensor ya dengan tf.constant. Ada yang dimensinya 0, bisa kita sebut sebagai skalar. Ada yang dimensinya 1 ya, biasa kita sebut sebagai vektor. Dan ada yang dimensinya 2, biasa kita sebut sebagai matriks ya. Jadi tensor itu adalah sebuah objek yang sebenarnya n-dimensional array ya. Jadi bisa 0 dimensi, bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, atau lebih banyak dimensinya. Oke, jadi coba sekarang kita ambil conclusion dulu ya. Jadi coba kita berhenti sejenak dan kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari tentang skalar, vektor, matriks, dan juga tensor. Yep. Jadi kalau misalkan kita mau lihat satu-satu ya. Jadi mungkin skalar kita pakai bahasa Inggrisnya aja deh ya. Jadi skalar itu bisa dibilang adalah dia itu hanya sebuah angka ya. Hanya sebuah angka aja gitu. Jadi skalar itu hanyalah sebuah angka. Nah, kalau vektor ya, vektor itu dia adalah mungkin bisa dibilang sebuah angka, mungkin bukan sebuah angka ya. Ya bisa juga sih. Maksudnya kalian kalau belajar di fisika itu dulu vektor itu apa ya? Ingat nggak? Kan pertama kali mungkin kita dengar istilah vektor di situ ya. Vektor itu adalah apa? Ada yang ingat nggak? Sesuatu yang memiliki arah. Ingat ya? Besaran dan arah, Pak. Besaran dan arah ya. Jadi sesuatu yang memiliki besaran dan arah. Jadi kita bisa bilang juga itu adalah sebenarnya besaran ya. Jadi sebuah angka yang memiliki arah. Ya, jadi memiliki arah. Jadi misalkan apa? Jadi misalnya kita mau tahu misalnya adalah kecepatan angin ya. Kecepatan angin kan dengan arah gitu. Dia apakah ke utara, apakah ke selatan gitu kan. Yep. Jadi ini mungkin saya bisa bikin dia nggak mau ya. Ya mungkin saya bikin di sini aja. Oke. Kesimpulan. Oke, baik. Jadi saya bikin ini aja deh. Yep, jadi skalar itu adalah sebuah angka, vektor sebuah angka yang memiliki arah. Ya. Jadi matriks satu dimensi, array satu dimensi. Kemudian kita punya matriks ya. Jadi dia adalah sebuah array dua dimensi.
Jadi dia adalah sebuah array 2 dimensi ya. Dan array-nya itu adalah berisi angka ya. Yep. Kemudian kita punya tensor. Oke. Jadi tensor itu adalah sebuah array n dimensi. Ya, sebuah array dimensi dan di mana n-nya itu n adalah sebuah angka dari 0 gitu ya. Dari 0 sampai berapapun. Jadi tensor itu adalah sebuah array n dimensi ya. Jadi mungkin tadi di sini adalah 2 dimensi, ini adalah n dimensi di mana n adalah sebuah angka dari 0 sampai berapapun. Ya, jadi kalau misalkan n-nya itu jadi n dimension tensor itu adalah apa ini? Skalar ya. Terus 1 dimension tensor ini adalah vektor. Terus 2 dimension tensor itu biasa kita sebut sebagai matriks. Nah, ini bisa lebih dari itu ya, 0, 1, 2 dan segala macam. Oke. Nah, terus misalkan kita ada ini ya. Jadi nanti juga bisa seperti ini nih. Misalkan kita ada sebuah image ya. Kalian jadi mungkin aja nanti seperti ini. Jadi pada saat implementasi nanti, pada saat implementasi training eksperimen ya. Eksperimen. Jadi training dan testing menggunakan TensorFlow. Pada saat implementasi eksperimen ya, training dan testing menggunakan TensorFlow, misalkan jadi ukuran tensor itu bisa dimensinya 4. Dapat berupa misalkan ya, ukurannya adalah tadi, misalkan 64 kali 64 kali 3, bahkan bisa misalkan kali berapa ya? Kali 32. Misalkan bisa seperti ini. Sekarang ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira misalkan ukuran tensor itu 64 kali 64 kali 3 kali 32, itu kira-kira realnya itu apa nih? Misalkan kita bermain dengan image ya, image preprocessing, image classification ya. Jadi datanya itu kita training ya, modelnya itu kita training dengan data seperti ini. Nah kira-kira ini tuh menunjukkan apa ya? 64 kali 64 kali 3 kali 2. Ada yang punya ide nggak? 64 itu apa? 64 yang kedua itu apa? 3 itu apa? 32 itu apa?
Silakan, ada yang punya ide kah? Tidak ada? Oke. Jadi kalian sudah belajar pada saat di kuliah artificial intelligence ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah image classification, kan misalkan training ini adalah training data yang pertama gitu kan. Jadi misalkan ini adalah angka 7. Oke. Terus ada training data yang kedua. Ya. Misalkan ini adalah angka 8. Jadi kita mau buat sebuah image classification yang inputnya adalah image dan outputnya adalah mengenali angka gitu ya, number recognition. Jadi kayak misalkan implementasinya kemarin tuh yang misalkan tilang elektronik ya. Jadi kan bisa tahu itu angka berapa sih gitu. Jadi misalkan ini adalah angka 3. Nah, ukuran ini 64 kali 64 kali 3 kali 32. Jadi itu adalah yang pertama 64 yang pertama itu adalah ukuran dari image-nya ya. Image-nya ini ada 64. Oke. Di sini juga ada 64. Oke, itu jadi misalkan height-nya sama width-nya ya. Jadi tinggi sama lebarnya. Height sama width. Nah, terus 3 ini adalah channel-nya. Ya. 3 ini adalah channel-nya. Oke. Jadi ini ada 3. Oke. 3. Jadi dia adalah red, green, blue, RGB. Nah, terus 32 ini apa? Biasanya kalau kita mentraining sebuah model itu nggak satu-satu ya. Jadi sebuah batch gitu. Batch number. Jadi ntar ada 32 image ya di sini. Jadi ini kan 1, 2, 3, terus nanti ada image kesekian gitu. Jadi jumlah image yang dimasukkan itu ada 32. Jadi sekali training model itu masukkan 32 image beserta labelnya. Itu batch ya, batch number. Ya. Jadi itu adalah batch number. Jadi ketika kalian membuat seperti ini, nanti ya, 64 yang pertama itu adalah height-nya, ya kayak tinggi dari image-nya itu. Terus 64 yang kedua itu adalah lebar dari si image. Ini bisa beda, bisa sama ya, height sama width-nya. Terus yang 3 ini adalah dia jumlah channel-nya, red, green, blue. Ya, terus yang angka terakhir ini 32 itu dia adalah batch-nya. Yap. Jadi jumlah image-nya itu ada berapa? Jadi ini tingginya, lebarnya, jumlah channel-nya, dan jumlah image yang kita masukkan itu ada berapa. Nah itu makanya nanti pekan keempat kita mulai image classification ya. Image classification, dan nanti kita akan langsung ukuran dari image-nya itu seperti ini. Height, width, jumlah channel-nya, dan juga berapa batch-nya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Jadi kalian sudah tahu tentang tensor, kalian sudah tahu tentang scalar, vektor, matriks ya, bahwa tensor adalah generalisasi. Ya. Dia bisa, kalau 0 dimension dia scalar, 1 dimension dia vektor, 2 dimension dia matriks. Dan bisa lebih dari itu. Contohnya ini tadi ya. Ini adalah dimensinya dia ada 4. Ya. Oke.
Ini siapa nih yang nyoret-nyoret? Ya, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Akan saya stop.